Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Sholat wajib mulai dari rukunnya, kemudian syarat-syaratnya, kesunahannya, kemakruhan dan pembatalannya sudah kita bahas. Dan sekarang kita membahas tentang sholat sunnah. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha, bahwa di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu ada tambahan kesunahan, yaitu adanya takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat kedua. Di sela-sela takbir 7 kali 5 kali kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ketika kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha lupa membaca takbir 7 kali atau 5 kali, bagaimana? Udah terlanjur baca surat Al-Fatihah, maka jumhur Syafi'iyah mayoritas atau pendapat yang terkuat adalah ditinggalkan. Tidak ada kesunahan berhenti baca Fatihah terus takbir 7 kali, tidak ada. Udah takbiratul ihram langsung Fatihah, ya sudah. Ya, kesunahan itu takbir 7 kali langsung tinggal. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan umpama udah terlanjur membaca Fatihah malah berhenti kembali ke takbir, sholatnya jadi batal gitu. Ya, maka untuk menghati-hati, udah terlanjur tidak membaca takbir langsung dia Fatihah, udah langsung saja. Karena sholat Idul Fitri Idul Adha, kalaupun bapak ibu tidak takbir 7 kali, tidak takbir 5 kali, langsung sholat sebagaimana qobliyah ba'diyah, sah sholatnya. Ya, tidak usah ditambahi takbir. Oke, itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian poin berikutnya, kalau bapak dan ibu sholat Idul Fitri Idul Adha sendirian, tidak sedang berjamaah, itu tidak ada kesunahan berkhutbah. Ya, kesunahan berkhutbah Idul Fitri Idul Adha ketika kita berjamaah. Ya, ada kesunahan untuk berkhutbah. Kemudian sholat sunnah itu bapak ibu terbagi menjadi 2. Ada sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah, dan ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah seperti sholat Idul Fitri Idul Adha, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, itu sunnah berjamaah. Sholat istisqa meminta hujan, itu sunnah berjamaah. Sholat taraweh, sholat witir di bulan suci Ramadan, sunnah berjamaah. Selain daripada itu, tidak ada kesunahan kita sholat sunnah berjamaah. Contoh seperti qobliyah dan ba'diyah.
Sholat qobliyah ba'diyah itu termasuk sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Tetapi ketika kita laksanakan secara berjamaah, sah atau tidak? Sah, tetapi nggak dapat pahala jamaah. Qobliyah, ayo bareng-bareng ya. Mama di sekolahan atau di pesantren atau di kampung, di musola, di masjid, anak-anak ngaji banyak supaya bareng-bareng qobliyah, ayo adakan berjamaah. Sah, tetapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ya. Atau sholat duha. Sholat duha itu termasuk sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Tapi kalau umpama di sekolahan mau mengadakan sholat duha berjamaah, maka sah sholatnya. Tetapi tadi tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, kita akan membahas sholat-sholat yang disunahkan berjamaah. Satu adalah Idul Fitri dan Idul Adha, dan yang kedua sholat gerhana. Baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ketika kita mendapati bulan atau matahari terkena gerhana, kita disunahkan melakukan sholat 2 rakaat. Ya, hukumnya sunnah. Kapan dilakukan sholat gerhana? Dilakukan sholat gerhana itu saat terjadi gerhana. Kalau gerhana bulan terjadi jam 9 malam, maka kita belum dibolehkan melakukan sholat sebelum jam 9 malam. Gerhana selesai jam 12 malam, maka kita pun tidak boleh melakukan sholat gerhana setelah jam 12. Jadi saat terjadi gerhana, saat itulah kita sholat. Maka termasuk kesunahan sholat dan khutbah gerhana itu dilamakan sholatnya, dilamakan khutbahnya. Sampai kapan? Sampai selesainya gerhana. Nah, kesunahan di dalam sholat gerhana itu nanti ada 3 dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan atau tata cara pertama sholat gerhana itu 2 rakaat biasa. Takbiratul ihram, baca iftitah, baca fatihah, baca surat, ruku'. Tidak langsung sujud. 2 rakaat seperti biasa. Tata cara yang kedua, di dalam 1 rakaat ada 2 kali ruku'. Takbiratul ihram, baca fatihah, baca surat, ruku'. Setelah ruku' berdiri, sami Allahu liman hamidah, baca fatihah lagi, baca surat lagi. Setelah itu ruku' lagi. Kemudian i'tidal, barulah sujud. Dalam 1 rakaat ada 2 ruku', ada 2 ruku', 2 sujud ya. Dalam 1 rakaat itu. Dan bacaannya bacaan biasa. Surat yang dibacanya surat pendek biasa. Cara yang ketiga, dalam 1 rakaat ada 2 ruku' dan tambahannya nanti di berdiri pertama, berdirinya 4 berarti ya. Di berdiri pertama dia membaca surat Al-Baqarah atau ayat yang sepadan dengan surat Al-Baqarah. Ya. Yang kedua, berdiri kedua dia membaca Ali Imran. Yang ketiga membaca Al-Maidah. Dan berdiri keempat membaca An-Nisa. Gitu. Loh, kenapa panjang? Iya, karena kesunahannya di dalam sholat gerhana itu adalah awal terjadi gerhana sampai akhir terjadi gerhana. Ya, muncul sampai berakhirnya gerhana. Itu kesunahannya. Kalau umpamanya sholat itu masih udah salam tetapi gerhana masih ada, maka di khutbah yang dilamakan. Ya, itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah walau limun faridin, walaupun dia sholatnya sendiri. Ya, jadi kalau tidak ada yang berjamaah saat ini, fenomena ini yang terjadi ketika terjadi gerhana sudah mulai jarang yang sholat gerhana. Ya, Bapak Ibu ngerasain itu, ngelihat itu ya. Bahkan mungkin kita sendiri pun nantilah atau enggak sholat kan gitu. Kalau zaman saya kecil enggak.
seakan-akan itu menjadi satu kewajiban untuk kita sholat. Ya, zaman sekarang udah mulai ditinggalkan. Ya betul, walaupun itu hukumnya sunnah ya. Nah, tapi sunnahnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Walaupun kita nanti sholatnya sendiri, maka tetap hukumnya adalah sunnah. Orang yang meninggalkan sholat gerhana saat terjadi gerhana, dia tidak terkena dosa, tetapi hukumnya makruh. Makruh itu mengurangi pahala. Watusannu jama'atan wa fil masjidi wa indoko, dan kesunahan sholat gerhana itu dilaksanakan di dalam masjid. Walaupun masjidnya itu kecil, sempit, maka tetap kesunahan sholat gerhana adalah di dalam masjid. Beda dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, kemarin kita jelaskan kalau kesunahan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu di masjid, sunnah awalnya. Tetapi ketika masjidnya kecil, maka kesunahannya di lapang. Jadi lapang itu adalah kesunahan kedua. Ya, opsi kedua setelah masjidnya tidak cukup, tidak muat. Tapi kalau gerhana, kesunahannya adalah di masjid. Kemudian hikmahnya apa? Hikmah kita disunahkannya sholat gerhana tanbihu aubadi syamsi wal qamar adalah mengingatkan para penyembah matahari dan bulan bahwa matahari dan bulan itu tidak sempurna, gitu ya. Jadi mengingatkan apa? Matahari dan bulan. Nah, waktunya tadi sudah, yakni mulai terjadinya gerhana sampai beres hilangnya gerhana. Kemudian tata caranya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian panjangnya juga tadi Al-Baqarah di berdiri pertama, kemudian Ali Imran berdiri kedua, berdiri ketiga An-Nisa, dan keempatnya Al-Maidah. Rukuknya pun dipanjangkan. Ya, rukuknya itu sekitar 100 ayat, membaca tasbih tetapi lamanya sekadar 100 ayat. Subhana rabbiyal azimi terus sampai sekitar 100 ayat. Nanti di rukuk yang kedua sekitar 80 ayat, rukuk yang ketiga sekitar 70 ayat, dan rukuk yang keempat sekitar 50 ayat. Ini hukumnya sunnah. Sebelum kita melakukan sholat gerhana, ada kesunahan kita mandi terlebih dahulu. Ya, sebelum sholat mandi. Tetapi di dalam sholat gerhana ini tidak seperti Idul Fitri, Idul Adha. Karena di dalam Idul Fitri, Idul Adha betul sunnah mandi, dan ada kesunahan tazayyun, memakai pakaian yang baru, yang cantik, yang bagus. Di dalam sholat gerhana nggak ada. Ya, kesunahannya sama seperti istisqa, memakai pakaian yang billah atau pakaian biasa sehari-hari. Saya sehari-hari berpenampilan seperti ini, maka dalam sholat gerhana ya sama seperti ini. Gitu ya, itu namanya pakaian yang biasa, tidak berhias. Dan di dalam sholat gerhana bulan sunnahnya jahar, kita keraskan suara. Definisi jahar itu adalah suara yang bisa kita dengar telinga sendiri dan orang sekitar kita. Itu namanya jahar. Kalau sir, yang bisa mendengar suara itu adalah telinga kita sendiri. Nah, orang sekitar tidak mendengar suara. Dan ketika sholat gerhana matahari itu sunnahnya diisrorkan atau disirkan, yang mendengar adalah telinga sendiri. Di dalam sholat gerhana juga ada kesunahan berkhutbah. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian khotib berdiri di mimbar dan berkhutbah. Kesunahan isi khutbahnya adalah mengingatkan hamba-hamba Allah supaya mereka itu bertaubat kepada Allah.
beristighfar kepada Allah, suruh mereka memperbanyak sedekah, suruh mereka untuk taat kepada Allah. Ya, ini isi khutbah di dalam sholat gerhana. Seperti kemarin Idul Fitri, itu isi khutbahnya adalah mengingatkan mereka, mengajarkan mereka tata cara zakat fitrah. Siapa yang berkewajiban, kewajibannya berapa, diberikan kepada siapa aja. Kalau Idul Adha berarti isinya adalah mengajarkan mereka tata cara nyembelih hewan kurban. Siapa aja yang berkesunahan, gimana cara menyembelihnya, diberikan kepada siapa aja. Itu sunnahnya. Di dalam gerhana khutbahnya itu sunnahnya apa? Perintahkan hamba Allah untuk bertaubat. Yang masih maksiat suruh berhenti, bertaubat, taat ke Allah, perbanyak sedekah. Nah, tusannu sholatu munfaridan inda hutuzi zilzal wa sawa'iq warihin syadidah. Kemudian ada kesunahan Bapak Ibu ketika menemukan satu bencana seperti zilzal, itu gempa bumi, atau adanya sawa'iq, beledek, petir menyambar-nyambar, atau adanya angin yang sangat kencang, kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Nah, orang Indonesia itu ada yang menamai sholat tolak bala. Ya, sholat apa? Tolak bala. Ketika ada bencana kayak gitu, sholat 2 rakaat. Ya, intinya itu ketika ada apa-apa kita disuruh sholat. Nah, itu gerhana matahari dan gerhana bulan. Berikutnya, sholat yang disunahkan berjamaah lagi itu adalah sholat istisqa, sholat meminta hujan. Nah, ini jarang sekali kita lakukan ya, karena alhamdulillah di Indonesia itu melimpah ruah airnya. Sholat istisqa caranya sama seperti sholat biasa, 2 rakaat. Nanti setelah sholat 2 rakaat, kemudian khatib naik mimbar dan berkhutbah. Isi khutbahnya sama seperti gerhana, yaitu meminta jamaah untuk bertaubat, memperbanyak istighfar. Sebagaimana yang dibaca tadi dalam sholat isya, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memintalah ampun kalian semua kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita semua sudah beristighfar, meminta ampun kepada Allah, janji Allah yursilis sama'a alaikum midrara, kita akan dikirimkan oleh Allah hujan yang deras. Ya, wa yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara, dan sampai akhir ayatnya. Nah, jadi isi daripada khutbah istisqa itu adalah apa? Nyuruh para hamba Allah agar bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Ada sholat sunnah lagi yang disunahkan dalam pelaksanaannya berjamaah, itu adalah sholat taraweh. Sholat taraweh itu adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam bulan Ramadan. Ya. Sholat taraweh mayoritas ulama mengatakan jumlah rokaatnya itu adalah 20 rokaat. Ini madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. 20 rakaat maksimalnya. Sedangkan menurut madhab Maliki, Imam Malik bin Anas, sholat taraweh maksimal rakaatnya adalah 36 rakaat. Jadi, kok kita melaksanakan 8 rakaat, dari mana? 4 madhab nggak ada yang mengatakan itu. Ya, itu muncul daripada Ibnu Taimiyah ke bawah sini. Itu baru mereka mengatakan 8 rakaat.
Cuma kalaupun umpama tiga madhab tadi, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, salat taraweh itu maksimal 20, atau Maliki yang mengatakan salat taraweh 36 rakaat, kalaupun kita sholat 2 rakaat sudah sah, sudah disebut sebagai sholat taraweh. Sholat taraweh, nama taraweh sendiri itu tidak ada di zaman Rasul, tidak. Zaman sahabat nggak ada sebutan taraweh, itu tidak ada. Lah terus apa? Mereka menamai qiyam Ramadan, sholat di malam bulan Ramadan, itu namanya. Kalau sekarang dinamai taraweh, gitu ya. Jadi zaman dulu nggak kenal taraweh itu apa, gitu. Kemudian tidak ada riwayat yang sahih dari Rasul yang menyatakan sholat taraweh itu 20, tidak ada. Sholat taraweh itu 36 pun tidak ada. Sholat taraweh itu sekian, membatasi rakaat taraweh, itu tidak ada di zaman Rasul. Riwayat tidak ada. Yang diketahui riwayat yang sahihnya bahwa Rasul itu sholat qiyam Ramadan bareng dengan sahabat berjamaah cuma 3 atau 4 malam saja. Malam-malam berikutnya sahabat nunggu sampai tengah malam, Rasul tidak keluar dari kamarnya. Keesokan harinya Rasul bersabda, kalian pada nunggu saya ya, katanya. Sengaja saya tidak keluar agar saya khawatir nanti kalau qiyam Ramadan diwajibkan ke atas kalian, gitu ya. Maka sholat taraweh menurut 4 madhab tadi jumhur 20 dan madhab Maliki 36 rakaat. Asal usul madhab Maliki mengatakan sholat taraweh 36 rakaat itu dikarenakan iri kepada penduduk Makkah. Imam Malik karena berada di Madinah, melihat penduduk Makkah setelah 4 rakaat daripada taraweh salam mereka tawaf 7 putaran. Setelah tawaf 7 putaran beres, sholat lagi. Dapat 4 rakaat, tawaf lagi. Beres tawaf 7 putaran, sholat lagi. Dapat 4 rakaat, tawaf lagi. Ini penduduk Makkah saat itu. Kemudian mazhab Malik melihat kok enak betul itu orang Makkah. Mereka pahala melimpah. Iri tuh, irinya. Kemudian mazhab Malik mengatakan, udahlah, untuk menandingi pahala orang-orang Makkah, kita di Madinah tambahi rakaatnya, yang asalnya 20 menjadi 36 rakaat. Nah itu untuk menghitung tandingan pahala. Dari situlah kemudian Imam Malik menfatwakan sholat taraweh itu 36 rakaat. Nah, sunnah dilakukan secara berjamaah. Kalau umpama kita taraweh sendiri tidak berjamaah, maka sah sholat kita, ya. Waktunya kapan? Oh tadi, sholat taraweh kalau kita mau melakukan cuma 2 rakaat sudah sah, ya. Bukan berarti sholat 2 rakaat aja habis itu main, ya enggak juga. Sah tetapi tidak sempurna pahala, ya. Kalau kita bisa megang ini, maka orang yang sholat taraweh cuma 8 rakaat nggak akan kita apa-apain, gitu ya. 8 rakaat dianggap taraweh tidak? Taraweh dan sah, tetapi itu tadi pahalanya tidak sempurna. Yang sempurna 20 rakaat. Waktunya waktu habi fi'lil isya'i wa yakhruju bi tulu'il fajri fi layali Ramadan. Seluruh ulama 4 madhab sepakat kalau waktu sholat taraweh itu mulai setelah sholat isya. Bukan waktu isya, bukan. Masuk waktu isya jam 8 dia belum sholat isya, menuju masjid, si masjid itu sudah sholat taraweh. Akhirnya bapak ikut sholat taraweh. Beres taraweh baru sholat isya, maka taraweh tadi tidak sah, ya. Harus sholat isya dulu kitanya.
Kalau kita sudah sholat isya, barulah masuk ke waktu sholat taraweh. Ada orang sholat taraweh belum sholat isya, walaupun sudah masuk waktu isya, belum sholat isya, dia taraweh dulu, baru kemudian sholat isya, maka sholat taraweh tadi tidak sah. Dan ini sepakat ya seluruh ulama. Dan keluar waktunya sampai sebelum fajar, menjelang fajar kita sudah tidak lagi taraweh, sudah habis waktunya, habis. Aqalluha rakaatani, minimal taraweh 2 rakaat ya, Bapak taraweh 2 rakaat kemudian tidur, udah dapat pahala sholat taraweh, pahala qiyam Ramadan. Masuk ke hadis Rasul, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berdiri di malam bulan Ramadan, yakni taraweh maksudnya, dengan iman dan ihtisab, hanya meminta ganjaran dari Allah, maka akan diampunkan seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Wa aktsaruha isruna rakaatan, dan maksimalnya adalah 20 rakaat. Wala budda an yusallima fiha min kulli rakaataini. Ini hanya dalam mazhab Syafi'i saja. Mazhab Syafi'i mewajibkan, mengharuskan sholat taraweh itu 2 rakaat salam. Kalau ada orang yang sholat taraweh 4 rakaat sekali salam, maka sholat tarawehnya tidak sah, tidak dapat pahala sholat taraweh. Kemudian setelah tidak sah sholat tarawehnya, para Syafi'iyah ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap dapat pahala sholat, ada yang mengatakan tidak dapat pahala sholat sama sekali. Yang mengatakan tetap dapat pahala sholat adalah dapat pahala sholat sunnah mutlak, ya, bukan taraweh. Dan yang mengatakan tidak dapat, ya sudah sia-sia. Kalau umpama 4 rakaat sekali salam. Dan ini yang mengatakan hanya Syafi'iyah saja. Madhab Maliki, Hanafi, dan Hambali ini walaupun mereka sepakat ya, mereka sepakat kalau sholat tarawih itu sunnahnya dilakukan 2 rakaat sekali salam. Ini sepakat. Sholat sunnah tarawih itu apa? 2 rakaat sekali salam. Tetapi umpama ada yang melakukan 4 rakaat sekali salam, boleh atau tidak? Syafi'i tadi mengatakan tidak boleh. Hanafi mengatakan boleh. Bahkan mereka mengatakan umpama andai ada orang yang sholat taraweh 20 rakaat sekali salam, maka sah sholatnya. 20 rakaat sekali salam, maka sah apa? Tarawehnya. Itu Hanafiyah. Tetapi tadi lebih baik 2 rakaat sekali salam. Maliki bagaimana? Maliki sama, lebih baik 2 rakaat sekali salam, tetapi umpama 4 rakaat sekali salam, sholat tarawihnya sah, tetapi terkena hukum makruh. Makruh itu tidak dosa, ngurangi pahala. Hambali bagaimana? Tidak ada riwayat tentang sholat tarawih 4 rakaat sekali salam. Ya, mereka tidak ada hukum itu. Nah, jadi umpama kita mau melakukan sholat tarawih 4 rakaat sekali salam, tentu harus mengikuti Hanafi atau Maliki, gitu ya. Kalau kita mau melakukannya 2 rakaat sekali salam, maka terserah mau pilih dari 4 mazhab itu, silakan. Menurut mereka sah semuanya. Kemudian apakah ada bacaan-bacaan tertentu di dalam sholat tarawih? Tidak ada. Kesunahan di dalam sholat tarawih itu adalah menghatamkan Al-Quran. Ya, tidak ada kesunahan dari Alhaakumut Takasur sampai akhir itu pun tidak ada. Ya, tidak ada kesunahan itu. Sunnahnya ya semua Al-Quran dibaca di dalam sholat tarawih. Kemudian ada sholat witir. Nih, sholat witir di bulan suci Ramadan sunnahnya dilakukan secara berjamaah, khusus di bulan Ramadan saja.
ya. Sunnahnya dilakukan secara berjamaah. Sholat witir itu hukumnya adalah sunnah, hukumnya sunnah, kecuali madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Kalau dia tidak ada uzur kemudian meninggalkan sholat witir, maka dia berdosa. Ya, sehat sentosa badannya, dia punya waktu, tetapi sengaja ninggalin sholat witir, maka dia berdosa. Kata madhab Hanafi. Kenapa? Karena Imam Hanafi berpegang kepada satu dalil hadis yang di situ apa bunyinya itu? Sholat witir man lam yutir falaisa minna. Itu ada hadis itu, man lam yutir falaisa minna. Barang siapa yang tidak melakukan sholat witir, maka tidak termasuk dari golongan kami. Nah, dari sinilah kemudian madhab Hanafiyah menyimpulkan hukum bahwa sholat witir hukumnya wajib. Sedangkan selain Hanafi, ada Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan sholat witir hukumnya sunnah. Walaupun di bulan suci Ramadan kita sunnah juga sholat witir, dan kesunahan sholat witirnya itu secara berjamaah. Waktu sholat witir itu kapan? Waktu sholat witir itu min ba'di fi'lil isya'i, dari semenjak kita sholat isya. Ya, semenjak kita sholat isya berarti kita harus sholat isya dulu, baru kita boleh sholat witir. Sama seperti taraweh. Kalau ada orang tidur setelah sholat maghrib, dia tidur bangun jam 12 malam belum sholat isya, dia wudhu sholat witir dulu. Setelah sholat witir baru sholat isya, maka witirnya nggak kepake, witirnya tidak sah. Kenapa? Karena orang ini belum melakukan sholat isya. Berbeda dengan mazhabnya Imam Maliki. Imam Maliki itu memperbolehkan seorang yang belum sholat isya untuk melakukan sholat witir. Ya, karena mazhab Maliki mengatakan waktu sholat witir itu adalah waktu isya. Setelah masuk waktu isya, mau sudah sholat atau belum, ya dia boleh melakukan sholat witir, ya. Boleh melakukan sholat witir. Kalau Syafi'i enggak, harus sholat isya dulu, baru kemudian sholat witir. Nah, sampai sebelum fajar, ya. Lebih baik mana antara sholat witirnya sebelum tidur atau setelah tidur? Ya, setelah tidur sebelum subuh kita bangun, kemudian sholat witir. Lebih baik mana? Tergantung diri kita. Kalau diri kita yakin dan punya kebiasaan bisa bangun sebelum subuh, maka lebih baik sholat witir di akhir malam. Sebelum subuh kita sholat witir. Tapi kalau kita tidak yakin bisa bangun dan tidak ada kebiasaan bangun sebelum subuh, maka lebih baik witirnya kita sebelum tidur. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Bilangan sholat witir atau jumlah rokaatnya. Sholat witir itu minimal 1 rokaat saja, 1 rakaat saja, dan maksimalnya adalah 11 rakaat. Ya, dari 1 sampai 11 rakaat. Kita mau sholat witir berapa? 1 rakaat sah, 3 rakaat sah, 5 rakaat, 11 rakaat sah. Tata cara pelaksanaannya bagaimana? Ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Ada namanya thariqatul wasl dan ada namanya thariqatul fasl. Wasl itu menyambung, fasl itu memisah. Kita lihat 1 rakaat terakhir, ya. 1 rakaat terakhir itu digabung dengan sebelumnya atau tidak. Kalau 1 rakaat terakhir itu digabung dengan sebelumnya, tidak independen dengan takbiratul ihram sendiri, maka masuk ke yang pertama.
namanya wasl, ya. Tapi kalau satu rokaat terakhir itu dipisah dengan takbiratul ihram sendiri satu rokaat salam, maka namanya cara kedua yakni fasl, memisah. Paham? 3 rokaat umpamanya, 2 takbiratul ihram dapat 2 rokaat salam, berdiri lagi takbiratul ihram kemudian salam 1 rokaat. Maka ini cara kedua, ya, namanya cara fasl, memisah. Kalau ada orang sholat witir 3 rokaat, takbiratul ihram, kemudian 3 rokaat dia salam, salamnya di rokaat ketiga, maka ini cara pertama, namanya wasl, menyambung. Lebih baik mana? Dalam mazhab Syafi'i lebih baiknya adalah cara kedua. Kalau mazhab Hanafi memilih cara pertama, yakni Hanafi itu disambung, digabung 3 rokaat sekali salam. Kalau Syafi'i itu cara yang kedua, 2 rokaat salam barulah ada 1 rokaat salam. Nah di sini gimana sholat witirnya? 3 rokaat salam atau 21? Nah maka kalau 21 ngikuti Syafi'iyah, kalau 3 rokaat salam maka ngikuti Hanafiyah. Nah ini ada caranya yang semacam ini, maka tidak usah lagi kita menyalah-nyalahkan. Ente witir kok 21, kalau 2 itu kan genep, ya, genep itu bukan lagi witir, nggak gitu cara mikirnya, ya. Bukan maksudnya witir kok harus ganjil terus, enggak juga. Nah, taraweh 20 rokaat kenapa enggak langsung 20 rokaat sekali salam? Lu kan malam, sholat malam 2 rokaat sekali salam. Oke, duha itu 8 atau 12 rokaat. Kak, kenapa enggak langsung 12 rokaat sekali salam? Kenapa 2 gitu? Ya, jadi cara mikirnya tidak terus witir itu berarti ganjil, itu enggak juga ya. Nah, maka sebagian ulama itu ada yang mengatakan ketika 2 rokaat salam kemudian 1 rokaat itu niatnya itu apa? Usolli sunnatal ba'dun minal witri, ya. Aku niat sholat sebagian dari witir. Ada yang menambahkan semacam itu. Tapi sebenarnya kalaupun tidak ditambahkan semacam itu pun sah dan diperbolehkan. Nah, itu sholat witir. Nanti khusus di bulan Ramadan kita disunahkan melakukannya secara berjamaah. Selain itu berarti ada sholat-sholat yang tidak disunahkan berjamaah. Di antara sholat yang tidak disunahkan berjamaah ya sholat duha. Sholat isyraq dan sholat duha sama atau beda? Jumhur Syafi'iyah mengatakan isyraq adalah duha. Ya, sholat isyraq itu adalah sholat duha. Ini mayoritas mazhab Syafi'iyah. Jadi ketika muncul matahari, muncul saja ya, itu belum ada sholat. Karena itu masuk ke waktu yang dimakruhkan tahrim kita sholat. Nanti ketika matahari sudah naik sekadar pandangan mata 1 tombak, disitulah masuk waktu duha, kemudian kita sholat 2 rokaat. Jadi sholat isyraq adalah sholat duha. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin miliknya Imam Al-Ghazali itu sholat duha bukan sholat isyraq. Sholat isyraq itu sendiri, sholat duha juga sendiri. Jadi masing-masing. Nah, terus milih yang mana terserah. Bapak Ibu mau ikut sholat isyraq sendiri kemudian duha sendiri boleh, atau sholatnya satu, isyraq ya duha, duha ya isyraq, maka pun diperbolehkan. Sholat malam, nah sholat malam juga itu kesunahannya adalah tidak berjamaah. Sholat malam itu bisa jadi qiyamul lail saja, bisa jadi bermakna atau bernilai tahajud. Ya, tahajud itu bukan sholat independen. Tahajud itu adalah semua sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur malam dan setelah sholat isya. Ini namanya sholat tahajud. Bapak sholat tasbih, tasbih itu sunnah ya, sholat tasbih.
Kapan ngelakuinnya? Jam 1 malam. Oke, sebelum tadi tidur tidak tidur, saya setelah maghrib tidur sebentar 5 menit, kemudian bangun sholat isya. Terus melek sampai jam 1 sholat tasbih. Ya, maka Bapak memenuhi 4 syarat. 1, tasbih itu sholat sunnah. Kemudian dilakukan di malam hari jam 1 malam. Kemudian setelah tidur malam dan setelah sholat isya. Maka sholat tasbihnya Bapak mendapatkan nilai sholat tahajud. Nah, terus kalau saya sholat malam, setelah tidur malam, setelah sholat isya, kita sholat ya, bangun jam 3 pagi, jam 3 pagi kita bangun, kemudian sholat tahajud, usolli sunnata tahajudi, ya Allah, aku niat sholat tahajud. Dapat pahalanya apa? Pahalanya tahajud, betul, dan dia dapat pahala sholat sunnah mutlak. Ya, sholatnya apa? Sholat sunnah mutlak. Jadi jangan dibedakan, nanti aku mau bangun sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, ini nggak usah dibedain. Bapak niat sholat hajat dapat nilai tahajud, sholat istikharah dapat nilai tahajud, sholat tasbih nilai tahajud, sholat witir nilai tahajud, asalkan Bapak ngelakuinnya itu sudah tidur malam. Malam itu dari terbenam matahari sampai sebelum fajar, namanya malam. Kemudian ngelakuinnya setelah sholat isya. Bapak melek tuh dari sore itu melek, belum tidur sampai jam 3 malam, nah, baru mau tidur. Sebelum tidur saya sholat isya dulu gitu. Qobliyah isya. Ya, jam 3 malam apa? Qobliyah isya. Kemudian sholat isya, kemudian ba'diyah. Kemudian witir. Yang dapat pahala tahajud tuh yang mana? Yang setelah sholat isya. Ba'diyah dapat pahala tahajud, belum tidur kok, nggak dapat tahajud berarti. Qiyamul lail dapat, ya, sholat di malam hari dapat, tapi tidak dapat pahala sholat tahajud, karena syaratnya tahajud harus tidur malam, harus setelah sholat isya. Nah, oke, itu sholat sunnah. Allahu a'lam bishawab. Nanti setelah sholat sunnah kita akan ada satu lagi tentang sholat, itu yang terakhir, yaitu sholat jenazah ya. Nanti ada pembahasan sholat jenazah, kemudian beres hukum-hukum sholat. Sholat jenazah sama hukum meninggalkan sholat. Nah, yang tidak kalah penting termasuk sholat sunnah itu adalah sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Rawatib, qobliyah, ba'diyah itu ada jumlah semuanya, yang mu'akkadah dan ghair mu'akkadah jumlahnya 22 rakaat. 10 rakaat yang mu'akkadah disunnahkan, ditekankan kesunahannya. Yang 12 rakaat itu ghairu mu'akkadah. Yang mu'akkadah ini tidak pernah Rasul tinggalkan walaupun dalam keadaan safar. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, ini dia itu mu'akkadah, ya, ditekankan kesunahannya. Dan 12 rakaat itu ghairu mu'akkadah. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Kalau kita kumpulkan semua, totalnya 22 rakaat secara umum ya. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4, setelahnya 4, sebelum asar 4, setelahnya tidak ada, kemudian sebelum maghrib dan setelahnya 2, sebelum isya dan setelahnya 2. Jadi 22. Kalau kita mau tampilkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 20, 44, 40, 22.
Nah ini tidak kalah penting, sebisa mungkin kita laksanakan qobliyah dan ba'diyah. Wallahu a'lam. Silakan, ada pertanyaan. Pak Jun, tanya Pak Jun. Cukup kalau nggak ada? Nah. Sunnahnya 2 kali khutbah. Kalaupun umpama 1 kali khutbah pun sah. Idul Fitri, Idul Adha sama. Sunnahnya 2 kali khutbah. Kalaupun khutbahnya sekali maka sah. Nah, kalau Jumat harus 2, tidak boleh 1. Sebelum berangkat akan mandi dulu. Ada definisi mandi ini apa? Mandi besar atau mandi biasa? Yang penting mandi bebersih diri. Nggak ada keharusan keramas atau apa, nggak ada. Yang penting bebersih diri dengan cara mandi. Nggak ada kriteria tertentu harus basah rambut dan sebagainya, nggak ada. Sama seperti Jumat. Nah, mandi Jumat itu nggak ada keharusan keramas, nggak ada, nggak wajib. Ya, yang penting kita mandi. Inti daripada mandi itu adalah menghilangkan bau badan yang tidak sedap. Nah, nah, Selamat Natal. Kalau ulama salaf banyak yang mengatakan mengucapkan selamat Natal itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Alasannya mereka adalah kalau kita mengucapkan selamat Natal berarti kita ridho dengan adanya hari raya Natal. Natal itu apa sih? Enggak, lahirnya Isa Al-Masih yang mereka anggap sebagai Tuhan. Berarti secara tidak langsung mengatakan kita mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan. Secara tidak langsung mengatakan semacam itu. Kalau kita mengatakan selamat Natal berarti kita mengatakan selamat lahir ya Tuhan ente. Dan ini ridho kepada mereka bisa jadi berarti mengakui akan kebenaran itu. Ya, ini dari segi batinnya seperti itu loh ya. Dari mereka memiliki alasan yang seperti itu. Nah dari situlah kemudian para ulama salaf kita menghukumi hukumnya haram. Tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Sedangkan ulama kontemporer mengatakan mengucapkan selamat Natal itu diperbolehkan asalkan jaga hati. Ya, maksud daripada jaga hati itu apa? Satu, jangan sampai ada i'tiqad, keyakinan kalau Isa Al-Masih yang dilahirkan dia itu sebagai Tuhan. Ya, untuk orang saat ini ketika saya bertanya ke sana kemari, mereka mengucapkan selamat Natal itu tidak satu pun dari manusia muslim yang meyakini Isa Al-Masih lahir sebagai Tuhan. Kenyataan lah ya. Nah, maka ulama kontemporer mengatakan boleh, karena maksud daripada ucapan selamat Natal itu adalah hanya untuk menjaga tali silaturahmi, basa-basi gitu. Cuma yang lebih hati-hati lagi, jangan sampai kalau kita tidak punya kepentingan apapun kemudian iseng-iseng mengatakan selamat Natal. Kalau kita sebagai presiden, oke, masih diperbolehkan karena dia presiden tidak hanya untuk orang Islam toh, nah, untuk non Muslim pun presiden, maka dia tidak masalah asalkan jaga hati tadi. Kalau dia sebagai gubernur, dia sebagai lurah, mungkin kepala desa mungkin. Nah kira kepentingan kita apa saat ini? Oh saya punya adik umpamanya,
adik kakak yang Nasrani untuk jaga tali silaturahmi saya ngucapin, ada kepentingan berarti itu, maka tidak masalah asalkan jaga hati. Tapi kalau saya sendiri, adik kakak semuanya muslim, saudara semuanya muslim, nggak ada yang Nasrani, kemudian saya iseng-iseng, nah itu yang tidak boleh. Allahu a'lam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa? Grup itu kan Nggak ada kepentingan. Maksud kepentingan itu kalau umpama kita nggak ngucapin, efeknya apa sih? Nggak ada ya, berarti nggak ada kepentingan. Nah presiden kok nggak ngucapin selamat Natal, loh, bisa jadi dikudeta. Nah ini ada efek berarti, maka ada kepentingan. Allahu a'lam. Nah, mengenai sholat isyraq tadi ya, itu kan di waktu subuh ya. iya. Terus ada hadisnya, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah lalu maju hingga waktu Berzikir. maka mendapat pahala sebesar haji dan umroh. Itu hadisnya Hadis sahih, betul. udah melakukan itu boleh nggak? Kita itu kan berarti berjamaah ya di masjid. Kalau kita melakukannya di rumah, boleh apa? Nah, hadis itu Bu ada dua riwayat. Riwayat yang pertama itu tanpa menyebutkan masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah sampai muncul matahari, bukan sampai waktu duha, ya, sampai muncul matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Yang pertama. Hadis riwayat kedua menyebutkan fil masjidi, sholat berjamaah di masjid, gitu ya. Maka sebagian besar ulama mengatakan sholat jamaahnya itu adalah jamaah subuhnya itu di masjid. Nah, orang yang jamaah subuh di masjid, yang berkesunahan jamaah sholat di masjid hanya laki-laki saja. Ya, maka laki-laki yang dia sholat jamaah di masjid kemudian berzikir sampai waktu isyraq, kemudian sholat 2 rakaat dapat pahala tadi. Nah pertanyaannya sekarang, kalau sholatnya di rumah mendapatkan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tetap dapat. Bahkan mereka tidak mensyaratkan zikir harus diem diri di masjid. Yang penting dia sholat subuh, kemudian dia berzikir sampai waktu isyraq. Makna zikir lebih luas lagi, tidak harus tasbih, nggak harus tahlil, nggak harus istighfar. Yang termasuk ini kita mempelajari ilmu syariat fikih ini, itu termasuk zikir. Zikrul halal wal haram, ya, mempelajari ilmu halal haram boleh tidak masuk kategori zikir. Maka ulama tidak mensyaratkan zikir harus di masjid atau diem di tempat, itu enggak. Pedagang di pasar dia sholat subuh, kemudian dia berangkat ke pasar bawa belanjaan, terus transaksi jual beli sambil berzikir. Masuk waktu isyraq dia sholat 2 rakaat dapat pahala tersebut. Ya, kalau kita mau tekstual harus di masjid, sholat subuh harus berjamaah, berzikir secara tekstualnya tetap berhenti di masjid. Kita berada di masjid, duduk di sana, terus sholatnya pun di masjid. Tekstual hadisnya, gitu ya. Tekstualnya seperti itu. Tapi ulama nggak lebih lebar lagi. Ya. Kalau yang pekerja dia harus berangkat pagi-pagi sekali. Nah, nggak akan bisa, nggak akan dapat mereka, gitu ya. Nah, berlaku untuk perempuan, laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan bagaimana? Apakah harus sholat di masjid? Sholatnya perempuan fardu itu lebih baik di rumah, walaupun sendirian, walaupun di masjid yang imami Nabi, maka lebih baik mereka sholatnya di rumah. Nah, maka ibu sholat subuh di rumah, kemudian berzikir sampai waktu isyraq, sholat 2 rakaat, insya Allah dapat pahala haji dan umrah. Nah,
Ada lagi? Cukup. Nah. Sekarang yang terjadi depannya berwudunya dengan air yang memakan makanan yang sudah tersengat api, mau direbus, digoreng, digodok atau dibakar, maka itu apakah membatalkan wudhu atau tidak? 4 mazhab mengatakan tidak batal. Yang mengatakan batal itu ada Ibnu Abbas, hanya kaul-kaul saja, kaul sahabat sama kaul tabi'in. Saya kemarin sudah merangkum, tapi belum saya kirimkan, merangkum wudhu 4 mazhab, mulai dari rukun, kewajiban, sunnahnya, kemudian pembatalannya. Nah, di situ kami sertakan juga pembatalan wudhu 4 mazhab. Nah, diantaranya pembatalan wudhunya itu adalah makan makanan yang tersengat api. 4 mazhab mengatakan tidak. Itu adalah kaulnya Ibnu Abbas. Kaul itu pendapat. Jadi pendapatnya salah seorang sahabat dan tabi'in. Ya, tapi kalau 4 mazhab mengatakan tidak batal. Hanya mazhab Hambali yang mengatakan batal wudhu dengan sebab makan daging unta, mau mentah atau matang, ya. Siapa? Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Insya Allah nanti kami kirimkan ke Kang Kiki ya, supaya di print, dibaca. Nanti ketika Bapak Ibu sedang apa gitu, mau ngikuti, oh saya ngikuti Hanafi, nah silakan, tata caranya sudah ada, pembatalannya pun ada. Nah, kalau 4 mazhab tidak batal. Kalau air yang terkena api, wudhu menggunakan air yang tersengat api, direbus atau di water heater itu, maka tidak masalah. Itu bukan air musyammas ya. Air musyammas itu ada syarat yang harus terpenuhi. Indonesia tidak ada. Air musyammas satu syaratnya, dia harus terpanaskan oleh terik matahari, Pak. Kalau direbus dengan api itu maka nggak masuk. Atau pakai listrik itu pun tidak masuk. Harus tersengat oleh matahari langsung. Yang kedua, dia harus berada di wadah yang muntobak. Wadah yang buatnya itu pakai palu, dari seng, dari logam gitu. Kalau kita torennya kan dari plastik, aman dia. Yang ketiga, dia harus di tempat yang panas. Indonesia bukan termasuk tempat panas. Tempat panas tuh Syam sana. Di Syam, di Hadramaut itu tempat panas. Harus di sana. Indonesia tidak punya. Maka nggak akan ada air musyammas di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keempat, digunakan di waktu panas. Maksudnya airnya masih panas kayak gitu kita pakai, gitu. Maka itu makruh. Tapi kalau dibiarin dingin dulu terus dipakai, hilang kemakruhan. Oh, satu lagi, dipakainya di badan, itu baru makruh. Kalau dipakai panas-panasnya terus di baju untuk nyuci, nggak ada kemakruhan. Jadi air musyammas di Indonesia tidak akan terjadi. Kecuali kalau perubahan iklim, Indonesia ada musim panas, nah itu baru bisa. air yang tersengat Matahari langsung. Makruh. Dia suci, mensucikan, tapi makruh digunakan. Panas kan? Iya. Hukumnya makruh. Airnya panas ya? Iya. Kita dulu malah buat mie dari keran langsung. Saking panasnya. Kenapa makruh? Dikarenakan air panas yang terkena sangat matahari, terus di wadah yang terbuat dari logam, seng dan sebagainya, itu akan menimbulkan penyakit kulit. Makruhnya itu. Makruh, enggak sampai haram. Sah wudhunya. Hukumnya makruh. Kalau kami dulu ambil air taruh di ember,
dibiarkan dingin dulu baru dipakai wudhu. Cukup? Alhamdulillah. Ayo kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.